Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah berada di kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya juga mencangkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masih satu teritorial dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah bagian tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Sebagian kecil masyarakat Brebes dan Cilacap. Selain itu, ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia sebagai pendatang yang tersebar di seluruh provinsi ini. Sejak tahun 2008, Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kembar dengan Provinsi Fujian di Tiongkok. Berbagai kearifan lokal Jawa Tengah menggambarkan kekayaan budaya dan warisan tradisional yang dimiliki oleh provinsi ini. Contoh kearifan lokal di Jawa Tengah yang pertama yaitu Jumat Kliwonan. Jumat Kliwonan dikenal dengan konsep lukat yang berarti dihapuskan, dilepaskan, dibersihkan, dibatalkan, disucikan dari segala mara bahaya sehingga memperoleh keselamatan. Salah satu contoh kelompok masyarakat pesisir yang masih memegang teguh tradisi leluhur yang diwariskan dan masih diwariskan hingga saat ini adalah masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap. Dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwonan ini terdapat beberapa ritual dan larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh nelayan Kabupaten Cilacap. Hari Jumat Kliwon tidak diartikan sebagai hari yang mengharuskan untuk berhenti dari segala kegiatan secara keseluruhan, namun mengganti kegiatan utama dengan kegiatan tambahan yang bernilai sosial dan religi yang pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan materi semata. Dari tradisi Jumat Kliwon, masyarakat nelayan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya didorong untuk dapat lebih mengingat Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh alam dan isinya. Singkatnya, masyarakat dapat mengambil hikmah bahwa tidak selamanya manusia mengejar duniawi semata, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan setelahnya. Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan. Kekayaan budaya tersebut dapat dilihat di Jawa Tengah, sebuah provinsi di Pulau Jawa dengan ibu kota Semarang. Selain makanan khas, tarian dan lagu-lagu daerah, Jawa Tengah juga terkenal masih mengadakan upacara adat. Setiap upacara adat memiliki makna tersendiri. Begitu juga dengan upacara-upacara adat di Jawa Tengah yang masih dilakukan masyarakatnya hingga kini. Yang pertama yaitu upacara ruatan. Ada sebuah upacara yang dipercaya masyarakat Jawa Tengah dapat menangkal dan membuang kesialan. Upacara tersebut dikenal dengan upacara ruatan, bahasa Jawa dari dibebaskan atau dilepaskan. Masyarakat percaya bahwa upacara ruatan ini dapat melepaskan seseorang dari hukuman atau bahkan kutukan yang akan merugikan dirinya dan mendekatkan pada bahaya. Asal-usul ruatan adalah dari kisah pewayangan, di mana Batara Kala lahir dari hubungan Batara Guru dan Selir. Batara Kala kemudian tumbuh menjadi orang yang jahat akibat Bantara Guru yang tidak bisa menahan nafsunya. Bantara Kala yang jahat meminta agar ia bisa memakan manusia kepada Batara Guru, dan Batara Guru mengizinkannya, asalkan Batara Kala hanya mengincar wong sukerta atau orang sial, misalnya anak tunggal. Tentu upacara ruatan terdiri dari beberapa tahap. Termasuk dengan siraman, mengadakan sesajen, pemotongan rambut, dan tirakat. Tari tradisional biasanya merupakan citra dari suatu daerah tertentu yang berkembang sejak dahulu dan tetap dilestarikan sampai sekarang lewat sangkar budaya. Walau banyak anak muda sekarang lebih memilih tarian modern. Di beberapa daerah Indonesia seperti Jawa Tengah, sangat kaya akan tradisi dan tari tradisional. Tarian tradisional masih tetap eksis hingga saat ini karena ditampilkan dalam beberapa acara kebudayaan dan beberapa upacara adat yang menjadikannya tetap dikenal meski di era modern seperti saat ini. Tariannya yaitu ada tari serimpi. Tari serimpi, tarian daerah ini konon hampir mirip dengan tari bedaya tradisional Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada teknik tari, kostum, dan tarian para wanita.
Biasanya tarian ini dipentaskan di Keraton Jawa Tengah pada saat acara Ubadaya dan perayaan Hari Raya. Para penari mungkin mewakili 4 unsur alam semesta bumi, air, api, dan udara, serta 4 titik mata angin alam semesta. Tari Jawa Serampi mirip dengan tari Pakarena Makassar dari segi kelancaran gerak penarinya. Sejak zaman dahulu, tarian Serimpi mendapat tempat khususnya di Keraton Jawa karena sifatnya yang sakral. Sebelumnya, tarian ini hanya bisa dibawakan oleh orang-orang pilihan keraton. Tari Serimpi dianggap sakral, begitu pula benda pusaka atau benda yang melambangkan kekuasaan raja-raja dari zaman Hindu Jawa. Namun, tari Serimpi tidak sesakral tari Bedaya. Ceritanya menunjukkan pertarungan antara 4 pahlawan wanita dengan belati. Tak jarang pula, tarian tradisional Jawa Tengah ini berbau mistis dan cukup sakral. Keunikan dari tarian Serimpi ini adalah penggunaan fitur senjata, mengenakan jubah sarung putih, melambangkan kesucian dan ketulusan penari. Tarian ini dapat melambangkan kelembutan yang dapat dilihat pada gerak iringannya. Permainan tradisional Jawa Tengah memiliki teknik sederhana dan cukup mudah dimainkan. Jenis permainan ini juga dapat memberikan nilai positif. Beberapa di antaranya bahkan dapat melatih kekompakan, kebersamaan, hingga gotong royong. Permainan yang pertama yaitu ada cublak-cublak suwen. Ini adalah permainan tradisional Jawa Tengah yang diiringi dengan lagu berjudul sama. Permainan tradisional ini biasanya dimainkan oleh anak-anak di pedesaan Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Permainannya ditentukan dengan gambreng untuk menentukan siapa yang berperan menjadi Pak Empong. Pak Empong ini akan berbaring telungkup, sedangkan anak-anak lainnya akan duduk mengitari Pak Empong. Semua anak akan meletakkan telapak tangan dalam posisi terbuka menghadap ke arah atas. Satu dari mereka akan memegang biji atau kerikil dan mengopernya dari satu telapak tangan ke telapak tangan lainnya. Sembari mengitar, mereka akan melantunkan lagu cublak-cublak suwen. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wedati ada jadi cublak suweng tenggel mambu ketundung kutel Pak Gempole rak lerek sopong uyun delik ake sir pondelik kopong sir pondelik kopong Pak Wulan dadi aku dadi cublak suweng